Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 14. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Kita masih berada pada tangga menuju langit di lantai pertama. Shin Yu yang baru saja melangkahkan kakinya langsung bisa merasakan tekanan yang sangatlah kuat. Ini terlalu kuat padahal masih berada di lantai pertama. Selain Shin Yu, Duan Muyu dan juga Xion Hongjin akan ikut melewati lantai ini karena ingin merasakan betapa kuatnya kekuatan pada tempat tersebut. Tekanan langsung saja mereka rasakan. Tidak ingin ketinggalan, San Tanfu juga ingin join. Ia sudah mendengar kalau rekor tertinggi pada tangga langit adalah lantai 95. Mereka berempat akan mencoba untuk sampai pada lantai 90. Shin Yu tidaklah bisa membayangkan betapa sulitnya lantai-lantai selanjutnya. Terlebih lagi, belum pernah ada yang sampai ke puncak. Shin Yu akan membuktikan kalau dirinya sangatlah pantas. Para peserta lainnya memilih untuk tidak mengikuti ujian tersebut, karena bagaimanapun ini terlalu sulit. Sedangkan Shin Yu bersama yang lainnya sudah sampai ke lantai 11. Di lantai sebelumnya, Shin Yu dapat menahan tekanan dengan mengandalkan kekuatan para dewa. Tapi lantai ke-11 ini sepertinya berbeda karena tekanan yang diberikan sempat membuat Shin Yu terkejut. Tidak hanya itu saja, ada beberapa bongkahan es yang langsung saja menyerang mereka. Ini seketika saja membuat Shin Yu dan yang lainnya terkejut. Untung saja Shin Yu dengan cepat berpikir untuk bisa membentuk pertahanan dan akan membawa mereka pergi ke lantai selanjutnya. Tapi dia sadar betul kalau kekuatan ilahinya tidaklah cukup. Maka karena itulah Shin Yu kembali menambah kekuatan pada pertahanannya. Sepertinya setiap level pada lantai ini akan memberikan ujian baru kepada mereka. Sesaat kemudian mereka sudah sampai di lantai 21, yang tentu saja memiliki ujian berbeda. Shin Yu langsung saja terjatuh karena tekanan yang sangat kuat itu. Dirinya bahkan cukup sulit untuk bisa berdiri. Shin Yu pun mencoba untuk merangkak secara perlahan-lahan, karena hanya inilah yang dapat mereka lakukan. Tekanan sebesar ini setidaknya dapat menghancurkan galaksi. Tapi Shin Yu tidaklah menyerah. Perlahan-lahan namun pasti dirinya bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Sebab semua ini dirinya lakukan untuk Lier. Hanya saja semakin jauh Shin Yu melangkah, maka tekanan pada lantai 21 itu juga akan semakin kuat. Rekan-rekannya juga bahkan sempat kesulitan. Tapi Shin Yu tidak ada niatan untuk berhenti sampai di sini saja. Ledakan kekuatan yang ia hasilkan pun berhasil membuatnya untuk sampai ke lantai 31. Ujian kali ini bukanlah sebuah tekanan kekuatan karena gravitasi pada tempat itu begitu kacau. Untung saja rekan-rekan Shin Yu datang di waktu yang tepat dan mengajaknya untuk bisa terbang bersama mereka. Karena dalam ginilah mereka semua bisa bergerak. Lantai 41 juga telah berhasil dicapai dan mereka disambut oleh api langit. Untung saja tantangan kali ini tidaklah menyulitkan mereka, karena pertahanan Shin Yu dan yang lainnya masihlah mampu menahan panasnya api langit. Kini mereka sudah berhasil mencapai lantai 51, dan perlahan-lahan juga tiba di lantai 61. Shin Yu bersama rekan-rekannya saling bekerjasama satu sama lain. Karena dalam gitulah tiap ujian di tangga surga dapat mereka selesaikan. Hingga di lantai 75 mereka pun memilih untuk beristirahat dulu. Karena bagaimanapun kekuatan mereka sudah banyak terkuras. Mereka juga sadar semakin sering menghadapi ujian hukum ruang, maka semakin dalam juga mereka memahami hukum tersebut. Kemungkinan besar di lantai 99 hukum ruang yang ada di sana merupakan hukum ruang yang lengkap. Xion Hongjin menganggap ini terlalu berat karena untuk bisa melewati tangga langit setidaknya mereka harus mencapai ranah Raja Dewa dulu, baru bisa memahami hukum ruang secara lengkap. Mereka mulai berpikir kalau ketiga penguasa langit sepertinya tidak ingin bertemu dengan siapapun. Jadi melewati tangga ini merupakan tugas yang mustahil. Tapi Shin Yu yakin jika masih ada harapan maka mereka tidaklah boleh menyerah. Shin Yu bersama yang lainnya pun mulai melanjutkan perjalanan. Namun kali ini masing-masing dari mereka mulai mengeluarkan harta yang dimiliki. Mereka pun sudah tiba di lantai 79. Tekanan di sana sangatlah mengerikan, bahkan terjadi retakan ruang yang dapat membahayakan nyawa mereka.
Terlihat kalau pertahanan mereka juga sulit dapat bertahan. Namun lantai itu masihlah dapat mereka lewati, dan akhirnya mereka berhasil sampai juga di lantai 80. Baru saja menginjakkan kaki di lantai 85, angin yang begitu kencang langsung saja menyambut kehadiran mereka. Ini bukanlah angin biasa, bahkan saking kuatnya angin tersebut telah mempaskan Sanfu yang membuat dia harus kembali lagi ke lantai awal. Untung saja kondisi Sanfu tidak terluka parah. Ia berharap kalau rekan-rekannya dapat menyelesaikan ujian tersebut. Kembali kepada Xinyu dan yang lainnya, yang mana mereka masih berada di lantai 80 ke atas. Hanya tinggal sedikit lagi untuk bisa mencapai lantai 90. Namun Xinyu terlihat sudah semakin kelelahan. Hal yang sama juga dirasakan oleh kedua rekannya. Xinyu yang tertinggal di belakang mulai merasa kalau ini adalah batasannya. Namun dia masihlah memiliki tekad yang besar yang membuatnya bertahan. Bahkan ketika tekanan kekuatan dan angin kencang menghantam Xinyu, dia ini harus terluka. Tapi lagi dan lagi ia tidak ada niatan untuk menyerah dan langsung saja menyerang balik. Perlahan-lahan namun pasti dia pun segera menyusul kedua rekannya yang ada di depan. Sampai akhirnya mereka pun telah tiba di lantai 88. Xinyu dan yang lainnya sudah tidak dapat berdiri dengan tegak lagi. Karena melintasi lantai 88 memaksa mereka untuk memanjat. Padernya Xiahojin pun sudah tidak dapat bertahan lagi dan membuat dia harus terpental. Ini tentu saja membuat mereka terkejut. Tapi perjalanan masihlah belum selesai, jadi Xinyu dan Duanmu harus fokus dalam melewati lantai selanjutnya. Padernya Duanmu menjadi orang pertama yang berhasil mencapai lantai 96, disusul juga oleh Xinyu. Namun tiba-tiba saja beberapa sosok muncul dan langsung saja melancarkan serangan pada Duanmu yang membuat dirinya pun harus terjatuh. Para monster ini pun mulai menjadikan Xinyu sebagai target selanjutnya. Serangan terus mereka lancarkan yang membuat pertahanan Xinyu mulai mengalami kerusakan. Namun meskipun begitu, Xinyu masihlah terus berjuang. Sampai akhirnya para makhluk ini mendekati formasinya agar dapat menghancurkannya. Namun Xinyu segera menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan para monster tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja. Xinyu juga mulai mengumpulkan mereka agar bisa dirinya serang. Serangan Xinyu berjalan dan lancar dan makhluk-makhluk tersebut telah berhasil dia singkirkan. Tapi Xinyu harus terus melanjutkan perjalanan. Sepertinya dia sudah semakin dekat mencapai puncak. Namun kondisinya sudah tidaklah memungkinkan. Bahkan para makhluk aneh ini kembali muncul untuk menyerangnya. Padernya Xinyu pun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dan harus menyusul rekan-rekannya ke lantai awal. Xinyu merasa kecewa karena gagal di percobaan pertama. Sesaat kemudian Josian pun muncul sambil tertawa. Padahal itu baru pergi sebentar, namun Xinyu sudah sangat berantakan. Ia yakin mereka pasti telah mencoba menaiki tangga menuju langit. Bagi Josian, tindakan mereka itu sangatlah konyol, karena tidaklah mungkin menyelesaikan tantangan pada tangga menuju langit. Tapi Xiahojin menganggap semua ini tidak ada ruginya. Mereka meminta Josian untuk menghargai perjuangan mereka.爬通天台阶了，你这是怎么了？就在这里说风凉话。 Sedangkan Duanmu meminta Josian untuk menunjukkan hadiah yang diberikan oleh Raja Dewa Surgawi. Josian pun menunjukkan Hongmen Lingbao kelas 2, sebuah harta yang berada di tingkat paling atas di dalam dewa. Harta ini membuat mereka begitu terpesona. Namun jika hanya Josian saja yang memiliki Hongmen Lingbao, jadi bisa dikatakan kalau dialah yang akan menjadi pemenang selanjutnya. Josian meminta mereka untuk berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan harta dari Raja Dewa Surgawi. Berhubung ujian ini akan dilaksanakan selama 10 tahun, jadi Josian akan menunggu mereka. Dia berharap keempat orang ini bisa bekerja keras. Xinyu tahu satu-satunya cara menyelesaikan ujian tangga menuju surga adalah memahami seluruh hukum ruang. Tapi waktu 10 tahun itu tidak akan pernah cukup. Tapi Xinyu harus bisa karena semua ini demi Lier. Jadi tanpa pikir panjang, Xinyu pun kembali menantang tangga menuju surga. Rekan-rekannya mencoba menahan Xinyu, namun tekadnya itu sudah bulat dan akan terus mencoba mengalahkan tangga ini.
Sesaat kemudian Hon Jun pun datang untuk menenangkan rekan-rekan Shin Yu, karena mereka harus membiarkan ia mencoba. Hon Jun pernah mengenal seseorang yang memanjat setiap 1000 tahun. Jutaan tahun kerja kerasnya pun telah membuahkan hasil, dan dia yang awalnya adalah dewa rendahan telah menjadi dewa yang lebih tinggi. Tapi mereka bingung mengapa orang itu terus berjuang, padahal tangga menuju langit sangat sulit untuk diselesaikan. Hon Jun yakin kalau mereka pasti belajar sesuatu dari kegagalan barusan. Padirnya Duanmu pun menyadari, andai saja dia ini begitu gigih, maka mungkin saja orang yang ia cintai tidak meninggalkan dirinya. Namun sayang sekali semua itu sudah terlambat. Alhasil Duanmu pun telah menyerah. Ia tidaklah sehebat dan sekuat Shin Yu. Ia pun berharap banyak kepadanya. Kembali kepada Shin Yu yang telah sampai di lantai 90. Namun ada yang aneh di sini karena makhluk-makhluk sebelumnya tidaklah muncul. Alhasil Shin Yu pun terus manjat sampai akhirnya dirinya sudah sampai ke lantai 95 dan dia disambut juga oleh monster aneh itu. Hanya saja bentuknya kali ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Tentu saja Shin Yu agak panik, terlebih lagi serangan yang makhluk itu berikan jauh lebih besar. Ia pun kesulitan untuk bisa bergerak dengan bebas. Terlebih lagi, serangan kembali monster itu lancarkan yang membuat formasi Shin Yu pun sudah tidak kuat lagi. Shin Yu tidak berdiam diri saja, ia mencoba melawan dengan menggunakan senjatanya. Serangan pun telah dia lancarkan untuk bisa menghancurkan monster tersebut. Rencana Shin Yu sebenarnya berjalan dengan lancar, karena monster besar ini telah dia kalahkan. Akan tetapi ternyata monster itu dapat membelah dirinya, yang membuat Shin Yu harus berhadapan dengan 3 monster sekaligus. Serangan telah dilancarkan oleh para monster itu. Shin Yu mencoba untuk menahannya, hanya saja kekuatan serangan mereka terlalu besar. Dan akhirnya Shin Yu pun harus kembali terpental. Selain itu, lukanya juga semakin parah saja. Meskipun begitu, Shin Yu lagi dan lagi masihlah belum menyerah. Ia akan mencoba naik lagi, tapi hasilnya tetap sama, yakni Shin Yu harus beberapa kali telah gagal, dan dia terjatuh lagi ke lantai awal. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali Shin Yu sudah bangkit dan menantang tangga menuju langit. Sampai-sampai membuat Yoxian bosan, padahal tidak mungkin bagi mereka semua menyelesaikan tangga menuju surga. Sebenarnya Yoxian sudah mendapatkan informasi penting dari leluhurnya. Kalau Piao Yu Tianjun dan beberapa dewa lainnya cukuplah tertarik pada acara ini. Jadi mereka pun memilih untuk tinggal di beberapa pulau di sekeliling istana Shanghai. Namun bisa tidaknya mereka menemui para dewa itu tergantung lagi pada keberuntungan yang mereka miliki. Yoxian senang karena jika dia dapat bertemu dengan Piao Tianjun, maka kemenangan dapat dia raih dengan mudah. Kembali lagi kepada Shin Yu yang masih menantang jembatan menuju langit. Dia terus memperkuat pertahanan agar bisa memastikan keamanannya. Perlahan namun pasti, Shin Yu pun mulai kembali bertemu dengan monster aneh ini. Mereka kembali bergabung untuk bisa melancarkan serangan kepada Shin Yu. Serangan kali ini sama kuatnya dengan yang sebelumnya. Terlebih lagi, beberapa monster juga telah muncul dan menciptakan serangan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Hanya dalam satu kali serangan saja, formasi Shin Yu dihancurkan. Namun Shin Yu tidak terpental sebab dia masih terus mencoba untuk bertahan. Tapi sepertinya ini terlalu sulit, bahkan Shin Yu sempat kehilangan kesadarannya. Di saat ia tenggelam dalam lautan kesadarannya itu, Shin Yu pun telah mengingat semua kenangan dari masa lalunya. Dan juga kebersamanya dengan Lier yang akan selalu menunggu Shin Yu. Berkat itu semualah Shin Yu pun bisa sadarkan diri. Tapi kekuatannya juga sudahlah meningkat sebab serangan para monster ini tidak dapat lagi menyentuhnya. Jadi Shin Yu pun dengan kekuatan cintanya mulai meningkatkan ledakan kekuatan yang sangat besar untuk bisa melindungi dirinya. Dan pertahanan yang dia ciptakan itu, serangan para monster tidaklah dapat lagi menekannya. Seberapa keras pun mereka mencoba, tekad besar Shin Yu jauh lebih keras. Dengan ledakan kekuatannya pun, dia telah berhasil menghancurkan para monster ini. Dan akhirnya Shin Yu telah berhasil juga sampai ke puncak. Namun sesaat kemudian dia malah tersadar di lantai pertama. Tapi bukan berarti Shin Yu telah gagal sebab terlihat dengan begitu jelas kalau kekuatan Shin Yu telah mengalami kenaikan. Selain itu, tubuhnya yang penuh luka seketika saja sembuh.
Hao Jun memberikan pujian atas usaha keras Xin Yu dan begini dia sudah mencapai lantai 99. Yang membuat Xiao Tianxun meminta Zhao Li untuk membiarkan Xin Yu memasuki istana Xiao Yao. Rekan-rekannya pun memberikan selamat kepadanya karena Xin Yu sangatlah hebat. Hao Jun akan membawa Xin Yu ke tempat di mana Xiao Tianjun menunggunya. Perjalanan pun mulai mereka lakukan, sedangkan Zhou Xian ini sangatlah kesal. Kembali lagi kepada Xin Yu yang akhirnya bertemu kembali dengan Xiao Yao Tianjun. Sebenarnya Xiao Yun Tianjun ini ingin menemui Xin Yu di puncak. Namun ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan kepada Xin Yu mengenai alasan kakaknya yang begitu peduli mengenai pernikahan ini, yang mana dia adalah Piao Tianjun. Meskipun dia tidak tahu alasannya, tapi dia itu tertarik kepada Xin Yu dan kedua saudaranya. Terlebih lagi, kecepatan kultivasi Xin Yu sangatlah hebat. Namun dia masihlah belum sempurna. Selain itu, dia juga tertarik kepada He Yu yang dapat memahami beberapa hukum waktu. Ia bahkan sampai menanyakan hal ini kepada kakaknya, namun Xiao Tianjun masih belum dapat menemukan jawabannya. Ia tidak yang banyak bicara lagi dan memberikan Hong Meng Lingbao kelas 2 kepadanya. Ini dia dapatkan ketika menjelajahi alam semesta. Xin Yu berterima kasih banyak kepadanya, namun Xiao Yun Tianjun juga memberitahu kalau kakaknya berada di dekat sini. Jadi jika mereka beruntung, maka Xin Yu dan yang lainnya mungkin dapat bertemu dengannya. Informasi ini sangatlah berarti bagi Xin Yu. Jadi dia pun bertemu kembali dengan teman-temannya untuk memberitahu mereka kalau Piao Yu Tianjun berada di sekitaran tempat ini. Jadi meskipun mereka tidak dapat menaiki tangga menuju langit, namun jika dapat bertemu dengan Piao Yu Tianjun, pasti itu adalah hal yang sangat luar biasa. Xin Yu meminta Zhou Xian untuk tidak terburu-buru karena bagaimanapun menemukan Piao Yu Tianjun adalah berkah yang besar. Mereka pun memutuskan untuk pergi. Sedangkan Zhou Xian kesal karena informasi ini sudah diketahui oleh mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. 那可是大福缘呐！多一丝希望也好，秦宇兄。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.